Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. Di video kali ini akan kita coba mengisahkan sebuah kisah tentang Abdullah bin Hudzafah, tawanan perang yang konsisten dalam menegakkan kebenaran. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Terlebih dahulu, jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan selanjutnya. Dikisahkan ada seorang jawara Romawi yang menawan sekelompok orang Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Panglima Romawi mendapat informasi bahwa di antara tawanan itu ada yang terkenal kuat dan pemberani. Tawanan itu bernama Abdullah bin Hudzafah. Mengetahui hal tersebut, Panglima Romawi memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dibawa menghadapkan kepadanya. Sementara itu, di hadapan panglima tersebut juga terdapat rantai yang dipasang memanjang sehingga tidak seorang pun bisa menghadapnya kecuali dalam posisi jongkok. Ketika mujahid itu melihatnya, ia tidak mau masuk menghadap panglima dengan posisi jongkok. Mengetahui hal itu, maka panglima memerintahkan untuk melepas rantai agar ia mau menghadap kepada sang raja. Ketika laki-laki tersebut telah berada di hadapannya, panglima kemudian berbicara panjang lebar dan pada akhirnya ia pun berkata kepadanya dengan nada membujuk. "Masuklah ke agama kami, akan aku berikan kamu stempel kerajaan dan aku akan berikan kekuasaan Romawi kepadamu sehingga kamu bisa melakukan apa saja yang kamu kehendaki." Lalu si mujahid itu pun kemudian berkata kepada sang raja, "Berapa luas Romawi?" "Di antara kekuasaan Romawi adalah sepertiga atau seperempat dunia," jawab sang raja. "Kalaupun dunia semuanya adalah kekuasaan Romawi dan dipenuhi oleh emas dan permata, dan mereka memberikannya kepadaku untuk menggantikan mendengarkan azan satu hari saja, saya tidak akan menerimanya," lanjut sang juara tersebut. Mendengar hal itu, Panglima Romawi pun terkejut lalu bertanya, "Azan? Apakah itu azan?" "Azan adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah," jawab Abdullah. Setelah itu panglima pun berkata kepada pengawalnya, "Kecintaan terhadap Muhammad telah demikian tertancap teguh dalam hatinya dan saat ini tidak mungkin akan melepasnya." Lalu ia memerintahkan untuk meletakkan wajan yang berisi air di atas api seraya berkata, "Jika air ini telah mendidih, lemparkan ia ke dalamnya." Para pengawalnya pun kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh si panglima, dan ketika mujahid tersebut melemparnya ke dalam wajan, ia mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Setelah itu, ia masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lain dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat peristiwa yang dialami oleh mujahid, mereka pun terpana. Lalu panglima memerintahkan lagi agar disekap pada sebuah kamar yang gelap dan dia tidak memberinya makan dan juga minum. Mereka lantas melemparkan daging babi dan khamar selama 40 hari. Setelah genap 40 hari, mereka membuka kamar penyekapan. Setelah dibuka, mereka melihat semua yang mereka lemparkan kepada sang mujahid tersebut masih tetap utuh. Makanan tersebut ternyata tidak disentuhnya apalagi sampai dimakannya. "Mengapa kamu tidak makan? Bukankah dalam agama Muhammad diperbolehkan memakan makanan yang haram dalam kondisi darurat?" "Jika aku memakan makanan ini, tentu kalian akan senang. Padahal aku ingin kalian marah," jawab mujahid tersebut. Setelah berpikir sejenak, panglima kemudian berkata kepadanya, "Jika kamu tidak mau memakan makanan ini, tidak apa-apa. Tapi saya berharap agar kamu mau bersujud kepadaku. Dan setelah itu aku akan membebaskanmu juga teman-temanmu."
Dalam agama Muhammad tidak diperbolehkan untuk sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tegas Mujahid tersebut lagi. Kalau begitu, cium tanganku. Jika itu kamu lakukan, maka aku akan membebaskanmu dan juga teman-temanmu. Itu juga tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Muhammad, kecuali kepada guru, orang tua, atau kepada penguasa yang adil, jawab Mujahid lagi. Kalau begitu, cium keningku. Aku akan melakukannya dengan satu syarat. Lakukanlah sesuai dengan keinginanmu. Ia kemudian meletakkan lengan bajunya di kening Panglima Romawi tersebut, kemudian menciumnya dengan niat untuk mencium lengan bajunya sendiri. Setelah itu ia dan kawan-kawannya dibebaskan. Mereka diberi harta kekayaan yang banyak. Panglima Romawi berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Jika orang ini ada di negara kami dan beragama dengan agama kami, maka kami akan meyakini ibadahnya. Ketika orang tersebut kembali dan menemui Khalifah Umar bin Khattab, beliau berkata kepadanya, "Harta tersebut jangan kamu ambil sendiri, akan tetapi bagikanlah kepada penduduk Madinah." Ia pun kemudian melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab di ketika itu. Dan mereka pun membawa harta yang berlimpah yang diberikan oleh Raja Romawi kepada mereka sebagai tawanan dengan alasan dia mau mencium kening sang raja. Padahal sebelumnya sang Mujahid telah meletakkan lengan bajunya di atas kening sang raja. Lalu setelah itu dia pun menciumnya dengan niat bahwa dia mencium lengan bajunya, bukan mencium kening sang raja. Maka pada hakikatnya dia pun tidak memberi penghormatan ataupun memuja sang raja tersebut, yaitu seorang raja yang zalim dan juga seorang raja yang bukan beragama Islam. Sahabatku semua, begitulah kekuatan iman Abdullah bin Hudzafah. Meskipun telah menjadi tawanan perang dan diiming-iming dengan harta yang berlimpah untuk meninggalkan agama Islam, tapi dia tidak tergoda dengan indahnya dunia ini, dengan kemegahan dunia. Bahkan dia pun menolak tawaran untuk sujud kepada sang raja, padahal sang raja mengimingkan memberi hadiahnya kekuasaan Romawi kepadanya. Begitulah kekuatan iman dan kekuatan Islam yang tertancap dalam hati sahabat tersebut, sehingga dunia ini dianggap olehnya hanya sebagai sampah tidak berguna saja. Hanyalah iman dan Islam yang sangat berguna pada dirinya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kepada kita dan memberi kekuatan kuat iman kita untuk tidak tergoda dalam fitnahnya dunia yang sangat keji ini. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keimanan sampai hayat kita akhir kelak nanti kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.